Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Firman Tanpa Topeng, sebuah tempat di mana kita bersama-sama mencari kebenaran firman Tuhan tanpa menambah atau menguranginya, tetapi membiarkan Alkitab berbicara apa adanya. Di channel ini, kita akan mendengarkan berbagai kesaksian nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan hidup oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Ada yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, ada yang pernah hidup jauh dari Tuhan, bahkan ada yang menolak Yesus. Namun ketika mereka mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, hidup mereka diubahkan. Kami tidak membuat video ini untuk menyerang, menghakimi, atau merendahkan keyakinan siapapun. Tujuan kami hanya satu, yaitu membagikan kebenaran firman Tuhan dan menghadirkan kesaksian yang dapat menguatkan iman, membuka wawasan, dan mendorong setiap orang untuk mencari Tuhan secara pribadi. Karena itu kami mengajak Anda untuk menonton video ini sampai selesai, dengarkan setiap kesaksian dengan hati yang terbuka, lalu uji semuanya melalui firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung pelayanan ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman agar semakin banyak orang yang mendengar kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekarang mari kita simak kesaksian berikut ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Kristen. Mau Aku menyampaikan mantan muslim. apa? Mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Oke, silakan. Iya. Kalau dulu kan di agama saya sebelumnya kan mau infak di mana aja boleh. Oh, sebentar, sedikit. Agama sebelumnya, ini nampaknya lagi-lagi orang bertobat lagi. Saya mau tanya dulu, Kak Pira bisa turun sedikit? Ini Bukan, maksudnya bisa nggak posisi kita itu sama? gimana bang? Oke lah, saya begini, oke. Kak Pira, emang tadinya muslimah? Iya bang. Tadinya muslimah. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sebelum kita jawab ya masalah perpuluhan, kita cerita itu dulu nih. Karena komal ini nih komal-komal tentang Islam dan Kristen gitu. Coba. Oh iya. 23 tahun. 23 tahun menjadi seorang muslimah. Dan sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Sejak 2013. Oh, berarti udah lama, 2013. Oke. Yang membuat Anda meninggalkan... Oh gini, kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita harus tes dulu nih teman-teman. Ya, kita tes nih. Berarti dulu waktu muslimah sholat, ngaji. Iya sholat. Iya dong. Bisa nggak kami membuktikan bahwa dulu benar-benar sholat? Biasanya tesnya itu adalah bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa segala macam, terus habis itu bacaan ayat-ayat Al-Quran kami mau dengar. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kalau misalnya surat lain coba, itu kan surat Al-Ikhlas umum, coba yang lain. Wal asri innal insana lafir us illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Sah mantan muslimah. Ya. Oke, yang ingin kami tanyakan nih Kak Vira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Enggak. Jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara bang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh, ya kayak ustadz-ustadz gitulah. Oke. Jadi saya tuh dibilang, ya setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus. Gitu, sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan bang. Jadi oh ya, itu selalu saya dengar. Sedikit nih, mohon maaf sedikit. Iya. Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika anak-anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. 2, orang yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu 3 itu terus yang diomongin, makanya saya hafal itu. Kalau lewat lampu merah itu. Oke, selanjutnya. Iya, jadi terus dibilang kayak gitu. Nah, biar mengalami ringan lah siksa kuburnya, melewati siksa kubur lah apa gitu. Jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat suruh kirim doa, segala macam. Terus saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan bang. Jadi iya dilakuin, tapi
pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu Bang. Capek ini apa sih gitu. Iya betul. Anda ngerasa jenuh, ini apa-apaan sih, kok hidup saya dibikin kayak begini, kok saya orang begini. Anda mempertanyakan akhirnya ya. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya saya capek. Terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya Bang dengan kehidupan masing-masing. Iya. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya ngerasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya Bang. Iya zaman dulu ya, betul. Jadi saya buka Facebook, terus ngelihat ada postingan teman saya, teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu. Saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu Bang. Nah, saya kalau boleh jujur, iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu, seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang nulis lirik-liriknya. Iya. Gitu. Jadi saya dengerin itu, saya ngerasa adem, kok ngerasa nggak kesepian, ngerasa damai, tenang gitu. Tapi by the way, anyway, Busway nih Kak Vira, suku apa sih? Kalau logat-logatnya kayak orang Minang nggak? Enggak Bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Waduh. Di sini ada abang kita nih, Saragi juga di sini, dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan yang sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi saya dengerin itu, terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak mau nangis gitu Bang, karena kan kalau kita di Islam itu, kalau musyrik ya menduakan Allah itu kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang Keraknya di neraka. Iya. Bakarnya. Gitu, Padahal jadi kalau saya- dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok jadi orang Nasrani. Ya, lanjut. Nah, orang terus? kafir gitu. Jadi saya takut lah Bang, saya takut, tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ini apa sih? Kenapa damai? Damai banget. Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai gitu. Semakin hari saya cuma dengerin lagu rohani aja. Lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Oke. Dengerin lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Nggak ada yang ngebimbing saya. Sorry, saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya. Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam Bang. Saya senenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Sana kemari, saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi, tapi itu pun setelah saya, singkat cerita ya Bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga. Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya, saya syahadat nggak apa-apa. Tapi saya bilang sekalipun saya syahadat sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Gitu. Oke. Sampai hari ini. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan. Oke. Bang. Tapi kok ada banyak ini, ada kalang kabut di kolom komentar nih. By the way, anyway, Busway, apakah? Waduh, tapi nanti kalau saya tanya itu gak usah lah. Ini para penonton ini kadang-kadang suka usil. Oke. Lalu tadi pertanyaannya seputar perpuluhan ya? Iya. Oke. Jadi saya itu Silakan. kan gereja, misalnya lah saya gereja di A gitu Bang. Tapi gereja saya ini dia juga melakukan pembangunan besar-besaran. Jemaatnya ribuan banyak. Nah, perpuluhan itu saya kasih di gereja B yang ada di kampung. Gitu, perpuluhan saya kasih di gereja. Gak apa-apa. Oh, nggak masalah ya Bang? Gak masalah. Oh, soalnya saya tanya ada salah satu hamba Tuhan juga, katanya di mana kamu gereja ya kamu kasih perpuluhan di situ gitu. Iya, seharusnya begitu. Tetapi kalau misalnya nih, kamu melihat ada misalnya gereja lain yang udah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, tidak Iya. tidak ada, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi memang perpuluhan itu ya kemana kita bergereja, seperti Oh, itu. gitu. Tapi kalau misalnya ada niatan dari hati sendiri nggak masalah. Sebenarnya begini, kan apalagi kemarin masalah ada ini berita-berita yang lagi simpang siur yang saya juga nggak tahu sebenarnya gimana. Masalah katanya dana Natal akan digunakan untuk membantu orang di luar negeri. Waduh. Kan masih banyak gereja-gereja yang lantainya nggak ada, gereja-gereja yang Iya. tidak diperhatikan, ya kan? Benar. Yang di pedalaman-pedalaman begitu. Benar. Dan gereja-gereja yang besar juga seharusnya ya memperhatikan itu, begitu. Misalnya ada gereja jemaatnya besar ribuan, kemudian gerejanya sudah bagus. Ya, lihatlah gereja-gereja yang masih kecil di pedesaan-pedesaan begitu. Ya mungkin Anda memberikan perpuluhan ke gereja lain itu karena di dalam sudut pandang mata Anda, ini gereja kami udah cukup kok ini. Begitu. Iya. Cuman memang lebih baik itu melalui lembaga. Gitu. Jangan individu-individu. Artinya jemaat harus rapat ngomong kepada pimpinan, ngomong kepada Pak Gembala,
Gimana ini dengan gereja yang lain, perpuluhan kita? Gimana kalau kita bantu mereka? Gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau semua terbuka enak kok, gitu loh. Iya. Seperti itu. Masalahnya dia bukan gereja saya ini sama-sama karismatik, tapi beda nama gitu. Cuman gereja yang di kampung ini sangat-sangat memprihatinkan gitu lah ya Bang. Ya, Pembangunannya. harusnya gereja yang besar yang itulah yang memperhatikan begitu. Mm-mm. Seharusnya begitu. Iya Bang. Oke, jadi nggak masalah ya Bang Nggak sebenarnya. masalah kalau Bang? menurut saya ya. Kalau menurut saya Anda berikan kepada nggak masalah. Seperti itu. Bukankah di dalam Bible kita itu diberikan bahwa itu dana gereja itu diberikan kepada janda-janda orang-orang miskin. Seperti itu. Itu yang harus mendapat perhatian. Oke Bang. Seperti itu. Iya, Itu Bang. kalau dari pendapat saya. Iya. Oke Bang, saya bingung juga kan karena hanya perpuluhan sih. Saya jadi waktu dibilang kamu gereja di mana ya kamu kasih di situ. Jadi kayak kok jadi saya ngerasa kayak menipu Tuhan. Saya bagi-bagi persembahan buah sulung di gereja ini, persembahan ucapan syukur di sini gitu. Menurut saya tidak perpuluhan di sini. masalah, tidak masalah. Cuman memang sih sejatinya kalau kita bergereja ke situ ya ke situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat gereja lain tidak diperhatikan, harusnya kita nggak ngambil tindakan sendiri. Harusnya kita ngomong kepada para pimpinan-pimpinan di situ. Kita tetap memberikan perpuluhan di situ, tapi kita ngomong juga itu gimana itu yang nggak diperhatikan itu, gitu. Gitu. Mungkin karena Anda kecewa, mungkin tidak dapat itu, akhirnya kasih ke sana. Saya nggak tahu ininya kenapa itu terjadi seperti itu. Karena saya kasihan aja sih Bang, karena saya suka ke pedalaman gitu, perkampungan gitu, ngelihat gereja itu sangat miris. Bahkan anak-anak Natal di sana itu pakai baju sekolah Bang, seragam, karena mereka nggak bisa beli baju Natal semuanya kan, jadi mereka seragamin pakai baju sekolah SD. Itu teguran lah kepada para hamba Tuhan yang terlalu memikirkan untuk membuat yang mewah-mewah seperti itu. Sebenarnya asal ya cukup saja sih sederhana, nggak perlu harus heboh-heboh gitu kan bangunan gerejanya seperti itu. Yang kita bangun itu kan mental atau rohani kita, bukan bangunannya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau membantu-bantu yang di luar negeri, ya perhatikan dulu lah gereja-gereja dalam negeri masih banyak yang seperti itu. Iya, Apalagi masih banyak yang kena persekusi, bangun gereja aja susah setengah mati gitu. Kan banyak sekali sampai zaman sekarang juga bangun gereja susahnya setengah mati, harus tanda tangan ini, harus tanda tangan itu ya. Makanya saya bilang SKB 3 menteri itu ya dicabut aja, itu nggak ada gunanya. Gitu. Masa kita mau bangun tempat peribadatan kok harus ada tanda tangan orang segala? Iya. Begitu. Oke. Begitu ya, Kak Fira ya. Bang. Iya, Oke, makasih maju ya, Bang, terus. penjelasannya. Ya. Sama-sama maju terus ya, tetap semangat, tetap memberitakan kebenaran. Saya satu ini yang saya terima, artinya postingan kita akan dibaca orang dan kita tidak pernah tahu bahwa postingan itu akan membawa orang kepada satu pertobatan. Benar Bang. Betul ya, makanya teman-teman jangan lupa klik share, like dan bagikan. Oke, begitu Kak Fira. Ya, terima kasih, Bang. selamat malam, Ya, Tuhan Yesus shalom, memberkati. Bang. Tuhan Yesus Shalom, berkati. shalom. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian dalam video hari ini. Kiranya apa yang telah kita dengarkan bukan sekedar menjadi cerita yang mengharukan, tetapi menjadi pengingat bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya, dan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kuasa-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Karena itu, jangan hanya percaya berdasarkan pengalaman orang lain, ambillah waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mintalah agar Roh Kudus sendiri yang menuntun saudara kepada seluruh kebenaran. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa dukung pelayanan Firman Tanpa Topeng dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan pengharapan melalui firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa singkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu dan kesaksian yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah benih firman itu bertumbuh di dalam hati kami dan menguatkan iman kami dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Tolong orang yang sedang bergumul agar mereka mengalami kasih pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingat,
Firman Tuhan tidak pernah membutuhkan topeng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.